bertahta pada Dewa Siwa. Oleh karena itu, di sebelah timur, di kaki Gunung Kawi sampai ke lembah sepanjang Sungai Brantas, itu adalah tanah yang dijanjikan. Jadi setiap daerah selalu ada cerita tanah yang dijanjikan. Nah, terus Mas, halaman berikutnya. Ini kenapa kerajaan ini disebut Tumapel? Kata dasarnya tapel. Karena kerajaan ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Di sini gunung, semuanya gunung. Di sini yang peninggalan Mojopahit ada di sini, Gunung Arjuna, kemudian Semeru, Kelut, Semeru ada di sini. Ini Kawi, Kelut, Pegunungan Selatan, lalu Semeru, Tengger, dan seterusnya. Bagian bawah ini lembah bawah, daerah yang subur, yaitu daerah Sungai Brantas. Kerajaan di Jawa Timur itu berada di tepi sungai semua. Kerajaan pertama adalah di sini, ini kan sumber Kali Brantas. Kerajaan kedua Mojopahit, sebelum ini Kediri, Empu Sindok. Dinasti Empu Sindok berkuasa selama 300 tahun, 13 raja. Raja yang terakhir itu Dandang Gendis. Dandang Gendis itu yang dikalahkan Arok di Ngantang. Teruskan Mas. Nah, mohon maaf dari situ tidak terbaca. Ini adalah saya baca Tunggelametung di sini. Lalu di sini Ken Dedes, di sini Ken Arok, di sini Ken Umang. Menurut penelitian Profesor Dr. Bukhari, jadi ahli sejarah kita sudah hampir habis Mas. Sampai hari ini yang Profesor Dr. ahli sandi di seluruh Indonesia tinggal 6. Yang senior itu Profesor Dr. Bukhari, wafat tahun 96 yang lalu. Menurut penelitian Profesor Dr. Bukhari, beliau ahli bahasa Jawa Kuna, huruf-huruf prasasti di batu-batu. Orang itu sebenarnya tidak pernah kuliah di pasca sarjana, tapi bukunya ditulis di Leiden dalam bahasa Belanda, akhirnya diterjemahkan ke bahasa Inggris. Setelah bukunya terbit, tim Profesor Universitas Indonesia memanggil Pak Bukhari, diberitahu setelah buku Anda terbit, saudara nggak usah kuliah, dinyatakan lulus doktor oleh para profesor di UI. Jadi, tapi ya, kalau dibanding dengan profesor yang kuliah, ya pinteran Pak Bukhari. Karena beliau bahasa Jawa Kuna, beliau ahli bahasa Jawa Baru, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Ada di sana. Menurut penelitian beliau, Pak, siapakah Tunggelametung itu? Tunggelametung ini sesungguhnya yang di dalam para ratus dicatatkan sebagai bandara yang tidur bersama dengan Kindok. Jadi Kindok anak Ken Arok, yang mempunyai anak Ken Arok, itu anak Tunggelametung Ken Arok itu. Bukunya sudah terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di rumah saya sudah ada itu. Jadi kalau kita lihat, Ken Arok ini unik. Tunggelametung istrinya bernama Ken Dedes. Ken Dedes itu kalau dilihat sebenarnya ibu tiri. Ibu tirinya Ken Arok. Dinikahi Ken Arok. Lalu Ken Arok mempunyai garwa Ken Arok mempunyai selir Ken Umang. Nah kemudian Anusapati Ken Arok lahir tahun 1182. Nikahnya tahun berapa tidak tahu. Yang unik saya diperingatkan oleh teman dari Australia, ahli kimia. Bapak tahu di mana kuburan
Empu Gandring. Lulumbang. Lulumbang itu di mana? Bulu Lawang Ulon, Pak. Jadi Lumbang Sari. Lalu jalan-jalan yang ada itu, Malang Kota ini hutan besar. Jadi jalan yang ada dulu itu ada di daerah Pagil, di daerah Kerajaan Kanjuruhan, lalu ke utara sampai di daerah Dinoyo ke utara sampai di Polowijen. Di Polowijen itu ada seorang empu Parwa, mempunyai anak yang tercantik, Ken Dedes. Lalu dari Polowijen ke utara, Singosari, Akuwu. Akuwu itu kalau sekarang ya Camat, bawaan Kediri. Desa-desa itu disebut Banjar atau Wanuman. Lalu dari Singosari kemana? Ke timur, ke Blandit. Dari Blandit terus kemana? Ke Sekarpuro. Lalu desa-desa tertua di situ, Sekarpuro, Madiopuro, Paklesanpuro, Madiopuro, Ngadipuro, lalu Sekarpuro. Itu dulu ada candi besar milik agama Hindu yang terbesar. Nah, tempat itu disebut Malaeng Kusiswara. Kusiswara bahasa Jawa kuna artinya candi. Tidak malah penyakit, pati nirmala, omah tanpa penyakit. Di situ artinya candi yang sangat sempurna. Dari Malang Kusiswara itulah lalu lahir nama Kota Malang. Jadi pada waktu orang bertanya, Mas Hendri, jeneng sampean kok elek sih Kota Malang? Lho api, Mas. Malang itu aja dianggap Malang bahasa Melayu, Malang bahasa Jawa kuna. Artinya tanpa cacat. Di sini ada bangunan suci tanpa cacat. Hilang. Nanti setelah pada raja-raja, maaf, kita itu salah kaprah. Kerajaan kita itu bernama Tumapel, Pak. Kedatonnya ada 3. Kedaton pertama Kutaraja. Di mana Kutaraja itu? Di Jalan Muharto Gang 7. Silakan ke sana, di sana ada rumah kecil menjadi punden. Orang-orang di sana mengatakan silakan ke Pak RT menyebutkan punden Bobo kelawan ibu. Yang dimaksud adalah disitulah singgasana Ken Arok dengan Ken Dedes. Nanti lanjutnya ke belakang. Nah, ini keturunan ini sampai di ini Wisnuwardana, di sini Anusapati, di sini Kertanegara. Anusapati itu kalau dilihat dari ayat dari Tunggul Ametung, anak Anusapati. Lalu bagaimana hubungan Ken Dedes dengan hubungan Ken Arok dengan Anusapati? Dilihat dari segi ayah, dia adik. Dilihat dari segi istri Ken Dedes, dia anak tiri. Jungkir baliknya di situ. Lalu, kita teruskan dulu. Ini keluarga dari dinasti hubungan Ken Dedes dengan Ken Arok. Lalu yang di sana itu Ken Umang. Nanti Pak, Prabu Kertanegara itu mempunyai anak 4, yaitu Parameswari, lalu maaf saya baca di sini Nareswari, kemudian Juhita, terus Paramita, yang terakhir Gayatri. Nah, dari sini Raden Wijaya itu setelah Singosari diserang oleh Raja Gilang-Gilang sesungguhnya, bukan Raja Tahar. Gilang-Gilang itu di mana? Di lereng Gunung Lawu, dekat Madiun. Sekarang ini masih sangar Pak Gunung Lawu itu. Di sana
ada teman-teman yang ahli mendaki gunung itu ke sana, jarak bawah sampai 300 meter itu ada semacam beberapa orang berjualan 8 warung. Orang dari 8 warung ini tahu, Mas ojo munggah dhisik, sisuke iki bengi. Dia tahu. Lalu ada yang pagi jam 4 selesai sholat subuh itu keluar dia ke atas, dia menjumpai suatu pasar ramai gitu. Dia terus turun menghubungi teman-temannya. Dia turun ke pasar, matahari terbit naik ke atas sepi, gak ada opo-opo. Lah silakan ke sana, saya nggak berani. Kita teruskan, Mas. Nah, ini belum diteliti, Pak. Tahun 1222 setelah Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung itu istilah sekarang makam. Kalau istilah dulu didakmakan di mana? Abu jenazahnya itu disimpan di mana? Nah ini Mas Rokim itu saya ajak ke sana. Ayo Mas Rono. Yaitu di desa Wonorejo, Kebun Teh, naik. Jalannya sulit. Nanti ada gambarnya. Jadi Tunggul Ametung belum dibuatkan candi, hanya sebuah pendarmaan. Nah kemudian Ken Arok merasa akan menang kalau dia mengamalkan nama Bathara Guru. Dandan Gedis merasa akan kalah kalau yang bisa mengalahkan saya hanyalah Bathara Guru. Nah di sini ini di daerah Ganter itu ada candi yang belum diteliti. Candi itu disebut Candi Bathara Guru. Yang satu lagi Candi Watu Gilang. Teruskan Mas. Nah ini Watu Gilang. Karena belum diteliti oleh para pakar antropologi budaya, saya tidak berani mengatakan sebenarnya apa itu. Hanya perkiraan, Pak. Watu Gilang ini perkiraan pukulan abu jenazah satria prajurit-prajurit Kediri dan Singosari perang tempo dulu kan tempo apa? Jarak pendek, pedang lawan pedang, tombak lawan pedang, tombak. Silakan pergi ke sana ke daerah Ngantang itu, sepi sekarang daerah yang dulu dipakai untuk perang Singosari lawan Kediri. Saya bayangkan ini strateginya Ken Arok, kemungkinan prajuritnya malah disuruh naik ke gunung. Yang berperang di bawah sedikit. Untuk apa naik ke gunung? Gelundung watu-watu itu kondur itu, sehingga akhirnya Kediri kalah. Jadi ini belum diteliti, belum masuk buku-buku. Untuk terbitan yang akan datang, ini saya masukkan. Buku yang saya tulis itu, Pak, saya kirim ke UI supaya dikoreksi oleh ahli sejarah. Saya bukan ahli sejarah. Saya itu belajar sastra. Tapi saya juga tertarik karena saya mencari ijazah kajian budaya, akhirnya harus belajar sejarah. Tapi bukan ahlinya. Nah, kita teruskan. Di sini Ken Arok lawan Ken Dedes, istri Ken Dedes mempunyai anak Mahesa Wong Ateleng, Panji Sapra, Akti Baya, Dewi Ringgo. Ken Arok dengan Ken Umang mempunyai anak Toh Joyo, Panji Sundatu, Regolo, Dewi Rami. Dari keseluruhan ini yang terkenal cuma ini, Toh Joyo. Jadi ketika Ken Arok menjadi raja, nah gini Pak, menurut buku yang ditulis Negara Kertagama, Ken Arok wafat tahun 1227. Tidak saya pakai. Yang saya pakai menurut para raton. Ken Arok wafat tahun 1247. Nah sebenarnya Anusapati itu merasa disingkirkan oleh ayahnya, ayah tiri. Tidak diberi pangkat apa-apa. Ketika Anusapati dewasa, bertanyalah kepada Ken Dedes, kenapa Bapak selalu menyingkirkan saya? Toh Joyo sudah berkuasa di
Kediri. Lalu putra Ken Arok dengan Ken Dedes juga menjadi raja di Kediri. Lalu Anusapati pengangguran. Barulah dia diberitahu sesungguhnya ayahmu bukan Ken Arok, tetapi ayahmu Tunggul Ametung, kepurcut rembug. Oleh karena itu Anusapati meminjam keris yang ditulis oleh Empu Gandring. Nah ini Empu Gandring itu seorang empu yang sudah menguasai ilmu alam klasik 4 bidang, Pak. Menungso iku bisa urip nek ana bumi, ana banyu, ana geni, lan ana hawa. Saat hidup itu 4 ini ditambah 1 logam mulia, emas, perak, perunggu. Logam untuk kekuatan perang, besi, baja, meteor. Empu Gandring sudah bisa membangun senjata yang terbuat dari baja dan meteor. Sampai hari ini ahli kimia mikir rumusnya bagaimana. Kenapa bisa membuat pusaka yang sakti betul? Ya karena pusaka yang belum jadi baru 5 bulan dibangun ini ditusukkan kepada tempat lapangan besinya pecah. Nah ini Ken Arok itu mempunyai ayah angkatnya itu yang memberitahu. Karena Ken Arok dibina oleh seorang guru agama Empu Logawe dari India. Tapi Empu Logawe diminta izin. Dia ingin menikahi Ken Dedes dan ingin menjadi raja. Logawe tidak berani karena guru agama tidak boleh mengajarkan tentang kejahatan. Nah, Ken Arok pergi ke ayah tirinya. Oleh ayah tirinya diberitahu, hati-hati kalau akan membunuh Tunggul Ametung. Dia orang sakti dan dia punya jimat. Siapa yang bisa membuat keris? Gandring kancaku neng Lurumba. Lewatnya lewat mana? Dari Karangbesuki langsung ke Wakil, langsung ke Gunung Lawak. Empu Gandring sanggup membuatkan keris, minta 1 tahun. Tapi baru 5 bulan diminta oleh Arok. Jadi enggak jadi tak jaluk. Karena belum jadi, Arok panas, Empu Gandring dibunuh. Dan pada waktu itulah Empu Gandring mengutuk, di ujung keris itu nanti akan mati dirimu dan anak-anakmu. Jadi itu kutukan. Saya mohon Bapak jangan sampai mengutuk anak cucu dan ketiwasan. Nah, kita teruskan Mas. Itu. Di sini Pak, kerajaan ini Kota Raja. Kota Raja itu rajanya cuma 3. Ken Arok. Nah, Kota Raja itu di mana? Tadi saya beritahu di Jalan Soeharto Gang 7. Lalu di situ ada tempuk kali metro dan kali apa ya? Berantas apa itu? Amprong. Nah, di situ. Itu tanah yang dijanjikan. Hanya mohon maaf, tempat-tempat seperti itu setelah habis biasanya itu jadi kuburan itu. Jadi nanti kalau Bapak pergi ke tempat di mana Ken Dedes dilahirkan, Ponorogo, tempat Empu Parwa, silakan ke sana. Ada tanah kosong, lalu ada tempat samadhi untuk beliau-beliau dalam aliran kepercayaan. Nah, di atasnya itu kuburan, Pak. Kuburan gitu. Lalu setelah Ken Arok wafat, ini hanya 3 raja, yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo. Anusapati hanya 2 tahun, 47 sampai 49. Tohjoyo hanya 1 tahun. Nah kemudian dilanjutkan, ini dari Kota Raja ini tidak ditulis di berbagai buku.
Tapi nanti akan saya memberanikan saya tulis tempat yang dipakai untuk pembunuhan itu bagi orang Jawa sangat. Oleh karena itu harus ditinggal. Ini tetangga saya tidak mau beli rumah jadi tuku tanah baik mas, anggun bangun dewe. Di Sukun ada rumah dijual murah pak, rumah kecil gitu. Sudah 2 tahun nggak ada yang mau beli. Ini apa mas? Bapak itu sudah wonten beriku sing kagungan gantung diri loh pak. Dijual murah perihal warisnya, tapi saya juga nggak berani beli. Nunggu turun dan turun dikancani. Nah, oleh Wisnuwardana, Utaraja ini ditinggal, kerajaan dipindah ke Singosari. Di dalam bahasa Jawa kuno disebut Nagara Singasari. Nah, Nagara Singasari itulah akhirnya orang yang tidak tahu bahasa Jawa kuno disebut kerajaan Singosari. Singosari bukan kerajaan, tapi kedaton. Mengapa namanya Singosari? Agama Hindu sangat kuat waktu itu di situ. Ayah Kendedes beragama Buddha Mahayana. Lalu di dekat candi sana itu ada candi juga candi Buddha. Lalu dalam kisah perjalanan Buddha Gautama itu kalau bepergian naik harimau atau singa. Kota-kota yang pernah agama Buddha menjadi kuat namanya Singa, Singapura. Di situ ada pura agama Buddha yang kuat. Singasari, sarinya agama Buddha. Di situ ada pura yang kuat. Lalu Singaraja, rajanya di Bali itu beragama Buddha. Oh, ternyata ada kaitannya begini. Sekalipun kalau Bapak sekarang ke Singapura, 80% orang keturunan Tionghoa yang mungkin nggak kenal cerita ini. Nah, kemudian siapa yang berkuasa di Singosari? Wisnuwardana dan Prabu Kertanegara. Dalam sejarah umum SMP SMA, setelah Prabu Kertanegara ini wafat, seolah-olah kerajaan Tumapel berakhir. Belum. Kerajaan Tumapel tidak akan berakhir di situ. Nah, kemudian di sini saya tulis tahun 1292 Kertanegara diserang oleh Jayakatwang atau bahasa Jawanya Jayakatong, gelang-gelang Madiun. Siapa Jayakatong itu? Keturunan Dandang Gendis. Nah, anak Jayakatong itu menikah dengan Prabu Kertanegara, anak Pak Prabu Kertanegara, Ardanara. Sehingga waktu Jayakatong menyerang Singosari menurut Prabu Kertanegara, itu dia menyerang besannya sendiri. Tapi itu malah dalam perebutan tahta waktu itu, seperti itu. Nah, ini putri Prabu Kertanegara, Tribuana saja nomor 1 atau Parameswari. Lalu di sini Narendra Dewi ini yang dinikahi Ardaraja. Ardaraja itu adalah dari gelang-gelang. Nah, pada waktu Singosari diserang, Ardaraja itu memihak gelang-gelang, belani Bapak Dewi. Nah, kemudian Pratnya-Paramita Gayatri, yang bungsu itu bernama Gayatri. Lalu ada seorang duta besar dari Kanada menulis sebuah buku. Nah, itu yang saya malu Pak. Terpaksa orang Indonesia belajar dari dokter Kanada ini. Dia sebenarnya seorang duta di Jakarta. Pikirannya satu, siapa yang memajukan Majapahit? Siapa yang merancang Majapahit? Dia mengadakan penelitian terus. Akhirnya dia menulis buku Gayatri, Permaisuri Raden Wijaya. Itu yang punya konsep kejayaan Majapahit. Waktu itu masih disebut Dipa Nusantara.
Terus Mas. Nah, di sini Raden Wijaya itu akhirnya menikah dengan Dara Petak. Nanti punya anak kalau Gemut menjadi raja pertama di Majapahit. Nah kemudian Raden Wijaya ini bentar, Tribhuwana Tunggadewi, Raden Wijaya ini kawin dengan Gayatri, mempunyai 2 anak. Itu ahli waris tahta Majapahit. Jadi anak pertama, mohon tidak keliru nanti Pak. Kalau hanya Tribhuwana Prameswari itu anak Prabu Kertanegara yang baru. Tapi kalau bernama Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani itu anak Gayatri. Anak nomor 2 diberi nama Bredaha, Dyahdaha, karena hidupnya di Kediri. Nah, Tribhuwana Tunggadewi ini suaminya dari Tumapel, Cakradara. Yang disebut buku Palaratan itu ada 12 jilid Pak. Semuanya bahasa Jawa kuno. Yang saya pelajari itu yang buku berikutnya, karena bahasa Jawa kuno ini terjemahnya dalam bahasa Belanda. Nah yang bahasa Belanda ini baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berisi Raja-Raja Tumapel itu baru tahun 79. Oleh karena itu para sejarawan Indonesia tidak sempat melacak siapa Raja-Raja Tumapel pada zaman Majapahit. Jadi setelah Prabu Kertanegara ini wafat, seperti Tumapel itu cudel. Enggak cudel. Nah, ternyata Cakradara itu enggak jelas. Tapi ada seorang profesor dari Jakarta, Mas, tolong dilihat yang diangkat menjadi senopati perang waktu Kediri menyerang Sumatera siapa? Kebu Harema. Kebu Harema itu siapa? Dia mengatakan tidak tertulis di berbagai buku. Kebu Harema itu adalah anak Prabu Kertanegara dari Garwo Selir. Kalau tidak ada darah itu, tidak mungkin seorang raja memberi kekuasaan seperti itu. Nah, Kebu Harema itu matinya ditambak beras waktu Ronggolawe berontak ke Raden Wijaya. Ronggolawe berontak. Nah, sebenarnya yang membunuh Ronggolawe itu Kebu Harema. Tapi karena Ronggolawe mati di sungai ditambak beras, Nabi Pak Lie Ronggolawe itu nggak sampai hati, nyebur ke sungai, Kebu Harema ditusuk perutnya, dua-duanya mati. Begitulah perebutan-perebutan tahta tempo dulu. Nah, akhirnya Cakradara inilah yang menikah dengan Tribhuwana. Dia mempunyai anak bernama Hayam Wuruk. Masa kecil Hayam Wuruk itu di kerajaan Ngoro. Ngoro itu adalah tempat berdirinya Kahuripan. Jadi bapak-bapak, dari Kahuripan itu di lereng kaki Gunung Pananggungan. Lalu di Mojokerto, rumah Pak Edi Karya itu belakangnya tidak sampai 1 kilo, itu nama desanya itu Pelabuhan. Itu pelabuhan zaman Wisnuwardana, pelabuhan zaman Majapahit. Sekarang kering itu Pak. Jadi untuk sungai itu untuk jalan sekitar 200 meter. Tapi namanya tetap pelabuhan. Nah, lalu Cakradara ini punya Garwo Selir Pak. Anaknya itu bernama Brewirabumi. Hidupnya di Daha. Brewirabumi ini di dalam cerita rakyat sastra
Blambangan disebut Menak Jinggo. Nah nanti ada terusnya itu. Nah ini Wikramawardhana itu anak Bredaha. Hayam Wuruk punya anak yang sangat cantik. Itu adalah Kusumawardhani. Dua-duanya menikah jadi raja di Tumapel. Ibu kotanya itu di kerajaan ini Cemoro Kandang. Di Cemoro Kandang, di Kelurahan Cemoro Kandang itu ada nama desa yang sejak dulu sampai sekarang tetap sekarang jadi dukuh. Jadi dukuh, yaitu Kabalun. Kabalun itu saya cari dari bahasa Jawa kuno balu, lalu huruf bahasa B dan W itu bervariasi. Peringin, beringin, lalu balu, walu, walu, walu. Di situ banyak walu. Nah, kita teruskan. Wikramawardhana ini juga punya garwa selir, yaitu Brelasun Sang Alemu. Prabu Wirabumi, Bre Wirabumi mempunyai anak Bre Lasem Sang Ahayu dan Bre Lasem. Yang besar itu dinikahi oleh Wikramawardhana. Nah, di sini nanti Wikramawardhana dengan Bre Lasem Sang Ahayu itu punya dua orang anak, Dewi Suhita Kencana Wungu dan Kertawijaya. Jadi cerita yang terjadi perang antara Mojopahit dan Blambangan itu sastra lesan. Pada waktu itu ada politik budaya. Senopati Engalogo itu kalah, Pak. Bisa mengalahkan Madiun, bisa mengalahkan Malang, bisa mengalahkan Surabaya. Blambangan kalah dia. Lalu Pujangga Mataram menulis cerita Damar Wulan yang sekarang dipakai di ketoprak-ketoprak itu. Lalu diceritakan Bre Wirabumi jatuh cinta ke Kencana Wungu. Dalam sejarah tidak mungkin, itu putu. Jadi ini harus diluruskan kembali antara sastra lisan dengan sejarah tulis. Itulah, kita teruskan Mas. Ya, ini saya tulis Kedaton di Tumapel, Kabalun. Itu ada berapa, saya baca sini saja. Saya mohon maaf, transparansinya kurang begitu besar karena lagu-lagu juga padang, jadi mendapat kesulitan. Masalah teknis itu. Jadi maksimal ya. Saya teruskan. Apakah betul Tumapel itu cikal bakal Majapahit? Raja-raja itu sebelum menjadi raja di Majapahit, jadi raja di Kabalun dulu. Pertama Raden Wijaya jadi raja di Majapahit. Putranya umur 13 tahun, Kologemet jadi raja di Kabalun. Lalu tahun 1328 Raden Wijaya wafat, Kologemet naik tahta. Kologemet tidak nakal. Dia minta izin akan menikahi Tribuana Tunggadewi dan Bredaha. Oleh karena itu dipisah. Tribuana Tunggadewi berada di Ngoro, Bredaha berada di Toho. Pisah. Dan akhirnya kawin dengan Cakranegara. Lalu yang nomor 2, ini setelah itu ada waktu kosong. Saya cari di berbagai buku, kan 12 jilid Pak, belum jumpa. Saya kosong itu. Setelah kalau Cakradhara mempunyai anak
yang menjadi raja Cakradara jadi raja di Tabalun diganti dengan Kologungun, siapa penggantinya? Kosong. Saya belum tahu. Nggak tahu nanti ada pertolongan dari sarjana siapa. Nah setelah itu di sini Wisnuwardana, maaf bukan Wisnuwardana, saya baca dulu. Ini saya mohon maaf Pak, mata saya itu cacat. Yang sebelah kiri baru operasi katarak, tunggu waktu sebelah kanan. Dipasang kacamata apapun ya nggak jadi. Tunggu operasi yang kedua. Itu agak terganggu. Nah, di sini Dewi Putri Wikramawardhana. Jadi ini Kusumawardhani itu menjadi raja di Tabalun, punya anak satu. Diberi nama Bhritumapel II. Bhritumapel I itu anak Cakradara, anak Kebo Anema, mati waktu muda. Yang menyedihkan, Hayam Wuruk wafat 1389. Sebelumnya itu putra mahkota yang jadi raja di Tumapel itu juga wafat. Anaknya wafat, ibunya wafat. Nah, oleh karena itu yang menjadi raja di Majapahit Wikramawardhana, suami Kusumawardhani. Disinilah Bre Wirabumi yang merasa adik Hayam Wuruk merasa nggak enak. Tahta itu mestinya saya, bukan menantu saya. Lalu terjadilah perang Paragraf, yaitu Kedaton Kulon dan Kedaton Wetan. Kedaton Kulonnya itu adalah di daerah Wilwatikta. Kedaton Wetannya itu sekarang baru ditemukan peninggalannya. Di buku tertulis Kumeper, ternyata itu di Gunung Kumitir. Di Gunung Kumitir baru ditemukan tembok sepanjang 200 meter, tapi kotanya besar-besar. Lalu beberapa